saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini adalah hari Minggu Sabda Allah dan juga hari ke-6 Pekan Doa Sedunia. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan dari bacaan pertama diambil dari kitab Nehemia, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Kita akan merenungkan secara khusus dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 dan bab 4 ayat 14 sampai ayat 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 23 Januari, hari Minggu ketiga masa biasa, adalah hari Minggu Sabda Allah. Pada tanggal 30 September 2019, pada peringatan Santo Hieronymus, di awal tahun ke-1600 kematiannya, Paus Fransiskus telah menerbitkan surat apostolik Eperuit Illis berupa motu proprio yang menetapkan hari Minggu Sabda Allah. Paus Fransiskus menyatakan bahwa perayaan hari Minggu Sabda Allah ini memiliki nilai ekumenis karena kitab suci bagi mereka yang mendengarkannya menunjukkan jalan yang perlu diikuti untuk mencapai kesatuan yang otentik dan kokoh. Tidak kebetulan bahwa hari Minggu Sabda Allah ditetapkan pada hari Minggu ketiga masa biasa yang jatuh di sekitar masa Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, penetapan pada hari Minggu ketiga ini menarik karena bacaan Injil hari Minggu itu selalu menandai permulaan pewartaan Yesus di Galilea. Maka surat apostolik berpesan agar hari Minggu yang diperuntukkan bagi Alkitab hendaknya terjadi bukan satu kali setahun, melainkan satu kali untuk seluruh tahun. Karena kita merasa sungguh perlu menjadi bersahabat dan akrab dengan kitab suci dan Yesus yang bangkit. Kembalinya orang-orang Israel ke tanah air mereka sesudah masa pembuangan di Babel secara jelas ditandai dengan pembacaan kitab Taurat Musa. Dalam bacaan pertama dari kitab Nehemia
Peristiwa itu digambarkan secara mengharukan. Seluruh rakyat berkumpul di Yerusalem di halaman di depan pintu gerbang air untuk mendengarkan hukum Taurat. Setelah tercerai-berai karena pembuangan, sekarang mereka berkumpul seperti satu manusia di sekitar kitab suci. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan dari kitab suci dengan menyadari bahwa di dalam kata-kata itu mereka dapat menemukan makna peristiwa-peristiwa hidup mereka. Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allah. Jangan kamu berduka cita dan jangan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Kitab suci bukan hanya milik beberapa orang, bukan juga suatu koleksi kitab bagi beberapa orang yang diistimewakan. Kitab suci adalah kitab milik umat Tuhan yang dalam mendengarkannya bergerak dari keterasingan dan perpecahan menuju kesatuan. Sabda Allah menyatukan orang-orang beriman dan menjadikan mereka menjadi satu. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya." Nas tentang kitab suci yang digenapi. Apa yang dulu dijanjikan, kini dalam diri Yesus menjadi kenyataan, yakni penghiburan yang akan dialami berbagai kelompok masyarakat, orang-orang miskin yang selalu menjadi perhatian istimewa, orang-orang tawanan, yakni orang-orang yang dipenjarakan karena berhutang, orang buta, orang-orang tertindas yang tertekan hidupnya karena diperlakukan sewenang-wenang, diperas waktu dan tenaganya oleh para penguasa. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Yesus datang memberitakan kabar baik hanya kepada orang-orang miskin dan sejenisnya? Kita yakin tidak. Kabar baik itu diberitakan untuk semua orang tanpa kecuali. Namun kelihatannya Yesus lebih banyak memberi perhatian kepada orang-orang miskin dan sejenisnya. Karena pada waktu itu kemiskinan menjadi persoalan serius. Dan sayang sekali, hampir tidak ada upaya dari para pemimpin untuk mengatasi persoalan tersebut. Maka Yesus datang untuk menghadirkan pengharapan pasti bagi mereka, bukan PHP atau pemberi harapan palsu. Inilah makna kedatangan Yesus ke dunia, yakni menyatakan solidaritas ilahi atas manusia yang miskin, buta, ditawan atau dipenjara, dan juga tertindas. Dari sabda Tuhan ini, beberapa hal yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita, yakni pertama, Tuhan adalah pemberi pengharapan kita. Seberat apapun masalah kita, Ia pasti memulihkan keadaan kita dengan segala cara yang seringkali sulit kita pahami. Maka kita diajak untuk senantiasa percaya kepadanya, bangkit dan memperbaharui diri. Kedua, kita dipanggil untuk berani memberitakan tahun rahmat Tuhan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Menolong berarti membebaskan, bukan membebani. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti membimbing dan menunjukkan jalan keluar terbaik bagi mereka yang hampir kehilangan pegangan dan pengharapan, bukan sebaliknya. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti meringankan beban mereka yang tertindas, bukan sebaliknya menimpa mereka dengan beban baru seperti sebuah ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga. Maka mari kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan memberitakan tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan kita.